Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya hingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif. Acara ini nanti punya perkenalkan saya untuk membacakan sunnah yang terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat pertanyaan dan umpan balik, yang kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara kita kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah pada dui waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya teman-teman ya? Iya, tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat satu. Kayaknya udah makan siang semua ya? Sudah dong. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah juga ada bingungan, ada makanan luar biasa. Karena Allah berani dari pada siang hari menyiapkan segala sesuatunya. Ya, terima kasih teman-teman pada hari ini, siang hari ini masih diberi nikmat dan kesempatan bisa hadir di kegiatan kita yang bareng kegiatan Ibu Ani, yaitu diseminasi budaya positif ya. Alhamdulillah, mungkin ini merupakan suatu agenda dari calon guru penggerak ya. Jadi ini merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan bagi peserta calon guru penggerak. Jadi kita di sini nanti mengupayakan mungkin sharing bersama untuk melakukan budaya positif yang seperti apa toh. Jadi mungkin ada kalau saya itu ada budaya positif di luar sekolah, kebiasaan yang mungkin SOP-nya ada di sekolah, misalkan budaya positif berkata, budaya positif nasionalisme, misalkan upacara dan itu adalah buat sekolah. Kalau nanti ada budaya positif kelas mungkin seperti itu. Mungkin akan dipimpin oleh Bu Ani. Saya bersama masukan-masukan yang baik dari semua kegiatan apa saja budaya positif di kelas, bagaimana melaksanakan budaya positif itu, nanti progresnya seperti apa sampai umpan balik ya Bu Ani ya. Jadi monggo nanti dilaksanakan sebaik-baiknya karena memang ini adalah kegiatan positif juga untuk membangun pembelajaran baik. Mungkin sebenarnya ini untuk kita sendiri dulu, dari dulu nanti baru ke aktivitas. Jadi namanya nanti budaya positif yang biasanya dilaksanakan di kelas itu apa saja. Terus mungkin nanti bisa menyimpulkan ini komunitas belajar TKB, bisa menyimpulkan budaya positif di kelas itu. Mungkin kan kelasnya Bu Isni, kelasnya Bu Yuni, mungkin itu akan penyampaian dan itu kan beda-beda, tapi tujuan belajar akhirnya mungkin akan sama. Dan mungkin nanti tujuan belajarnya di komunitas belajar nanti bisa dibikin semacam tata tertibnya atau apa ditempel di tiap kelas, semuanya akan menjadi sama. Padahal masukannya akan nanti kan berbeda-beda ya, tapi nanti akan disebutkan secara bersama-sama, jadi menjadi kesepakatan kelas di kelompok B ini akan sama semua. Mungkin seperti itu, tapi tidak ada nanti ngomong Bu Ani yang pimpin, karena ini adalah diseminasinya Bu Ani. Diseminasi itu kan penyebaran budaya. Jadi bagaimana nanti Bu Ani akan menyebarkan budaya positif dulu, memberikan virus-virus cinta karena budaya positifnya nanti akan dengan simpulkan sendiri. Mungkin dari saya cukup sekian. Bu Ani sukses selalu, teman-teman semua. Terima kasih sudah mungkin membantu meningkatkan diri kita pada hari ini. Ada pula saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina.
atas sambutan yang sudah diberikan. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang budaya positif oleh Ibu Ani Purwani. Monggo Bu Ani. Terima kasih Bu Isri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Iin sudah berkenan hadir, teman-temanku semua sudah meluangkan waktunya di sini ya. Kita di sini mau sharing bareng atau belajar bersama. Bukan berarti saya yang memberi materi, saya yang paling bisa, bukan, karena di sini kita akan membahas suatu topik, nanti kita saling umpan balik, kita temukan titik temu mana dari permasalahan tersebut, bagaimana solusinya. Jadi karena saya diberi tugas dalam program guru penggerak untuk melaksanakan ini, terima kasih kerjasamanya teman-teman. Uin misalnya ada agenda yang lain, tidak apa-apa. Terima kasih Bu Iin. Silakan ke depan. Yang ya, sebelumnya kita screening dulu ya biar panas ya. Bu Ari biar bisa tertawa. Ya, nanti kalau saya bilang buka mulut tertawa 3 kali, bilang hahaha, berarti 3 kali. Kalau 2 kali juga 2 kali. Yuk keluarkan semangatmu teman-teman. Habis makan. Buka mulut tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tak berbunyi. Alhamdulillah. Iya, wah baunya sedap habis makan siang ya. Oke, hari ini saya akan memberikan materi tentang budaya positif. Sebelum masuk tentang apa itu budaya positif, untuk memanaskan pikiran kita, coba dilihat di sini ada gambar hewan dari berbagai ukuran. Coba teman-teman bisa menemukan hewan apa saja yang ada di situ. Gajah, keledai, anjing, kucing, kura-kura ya, ikan lumba-lumba ya, burung, ya burung, burung, buaya, itu ular, tikus di paling bawah, terus di atasnya keledai ada apa teman-teman itu yang warna putih? Terus ada itu di bawahnya keledai warna putih juga. Anjing yang hitam itu ya. Bisa lihat. Wah, ada udang. Ron itu udang ya. Ya udang. Ya sudah semua ya. Ya, alhamdulillah. Ada berapa itu? Coba. Ada 13, alhamdulillah. Oke, sudah mulai memanas ya. Oke, sebelum kita mulai kita buat kesepakatan bersama biar kegiatan hari ini lancar ya. Yang pertama, HP-nya di silent atau di ketar. Nah, terus yang kedua, membiasakan angkat tangan apabila ingin bertanya atau berpendapat. Yang ketiga, saling menghormati atau menghargai pendapat temannya. Yang keempat, aktif dalam kegiatan. Yang kelima, saling belajar. Dan yang terakhir,
kita mulai dan selesai tepat waktu. Hari ini kegiatan 60 menit, kita mulai nanti jam berapa? Jam 12:30. Insya Allah 12:30 nanti kalau saya lupa diingatkan ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Mari kita bersama-sama belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita tercinta. Ya, baik di dalam lingkungan kelas maupun untuk mewujudkan budaya positif di SCA dalam lingkungan lebih luas. Nah, kenapa ada budaya positif? Sejalan dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara Pak Hadi, bahwa pembelajaran di sekolah itu harus membuat anak-anak senang, membuat lingkungan yang aman dan menyenangkan. Nah, bagaimana membuat lingkungan yang aman, menyenangkan dan nyaman antara guru dan anak didik, dan pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, maka kita harus menerapkan budaya positif di lingkungan kelas kita, lingkungan pendidikan kita. Apa itu budaya positif? Ini sambil dibaca ya teman-teman. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap, perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Dengan budaya positif dapat menumbuhkan sikap gotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara guru dan anak didik, antara guru dan rekan sejawat, antara guru dan kepala sekolah dan semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Tujuan budaya positif untuk apa? Yang pertama, untuk mendisiplinkan murid sesuai keyakinan kelas yang dibuat antara anak didik dan guru. Jadi keyakinan kelas nanti dibuat bersama, bukan hanya guru yang membuat. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab, komitmen, dan membuat anak itu punya pendirian yang lebih kuat. Yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Itu pentingnya budaya positif diterapkan di lingkungan kelas kita atau di sekolah kita. Nanti kita akan membahas 8 poin. Ini ada perubahan paradigma belajar, disiplin belajar, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, saya akan tanya dulu, teman-teman ingat visi SCA itu apa? Ceria, cerdas, empati, responsif, Islami yang berkebinekaan global, dan berakhlakul karimah. Nah, budaya positif yang akan kita terapkan itu dalam lingkungan kelas ataupun di lingkungan sekolah pada umumnya, tujuannya untuk mewujudkan visi sekolah, mewujudkan anak yang ceria itu tadi, ya teman-teman. Maka
maka perlu diadakan budaya positif dari lingkup terendah, yaitu kelas. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Nah, ini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Tapi dalam perjalanannya, disiplin itu sudah berubah arti. Nah, disiplin itu malah cenderung arti negatif ya, tentang apa itu ketidaknyamanan karena kita harus melakukan suatu aturan. Nah, terus tentang pencapaian suatu tugas mulia, kecenderungan adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Nah, misalnya ada aturan disiplin tentang kita masuk jam 7 ya teman-teman ya. Nah, kira-kira kita melaksanakan itu dari hati kita. Memang saya ingin mewujudkan karakter disiplin. Yang kedua, apa ingin tidak mendapatkan hukuman atau teguran dalam artian pokok. Dan yang ketiga, atau kita datang jam 7 karena ingin mendapatkan ujian. Nah, kembali lagi kepada diri kita sendiri tentang arti disiplin. Nah, nanti selanjutnya akan ada ini. Seorang guru hadir mengajar kelas tepat waktu. Motivasi apa yang mendasari tindakan guru tersebut? Apakah datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur atasan atau kepala sekolah? Ataukah ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri dulu, kemudian dia ingin menjadi teladan bagi murid-muridnya, ataukah ingin mendapatkan pujian atau penghargaan dari teman-temannya? Nah, 3 motivasi itu tentunya kita yang paling bagus yang mana teman-teman? Yang ketiga, yaitu kita ingin menjadi orang yang menghargai diri sendiri dulu ya. Bukan berarti cepet-cepetan berangkat pagi biar apa? Biar tidak ditegur atau yang lain. Motivasinya kita ingin menjadi diri yang lebih berharga dulu, menjadi guru yang menjadi contoh bagi murid-muridnya. Nilai kebajikan apa yang ada pada budaya positif? Nah, kita kembali ke profil pelajar Pancasila. Masih ingat? Ada 6 dimensi apa saja teman-teman? Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar, kritis, beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam budaya positif. Kita tetap tujuannya untuk menciptakan anak yang mempunyai menciptakan pendidik dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya karena sekolah kita sekolah Islam Aisyah, tentunya dengan berdasarkan nilai-nilai Aisyah dan Muhammadiyah. Ada motivasi perilaku manusia seperti yang saya ungkapkan tadi. Apa yang memotivasi seorang guru untuk datang tepat waktu? Nah, ternyata ada di dalam teori motivasi ada 3. Jan Bosler dalam bukunya ini menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, ingin menjadi diri kita sendiri, diri yang menghargai apa? Diri kita sendiri untuk meningkatkan karakter diri kita. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku. Nah, anak-anak pun juga seperti itu di dalam kelas. Oh, anak
Yang bertahan lama adalah karena dorongan dari diri sendiri. Misalnya ada orang yang merokok ya, hobi merokok. Untuk berhenti merokok itu kira-kira kalau tidak timbul keinginan dari diri kita sendiri, bahaya merokok itu apa? Cuma karena ancaman dari misalnya orang tua atau mendapatkan imbalan karena sesuatu, itu juga tidak akan bertahan lama. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Apabila dengan hukuman itu anak-anak akan merasa tersakiti, anak-anak tidak nyaman, takut, terpaksa, dan anak-anak berusaha menyembunyikan kesalahan. Itu apabila guru memberikan hukuman. Terus kalau guru tersebut memberikan penghargaan, apa yang terjadi? Penghargaan itu tidak efektif. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Dan yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Jadi gimana? Kira-kira hukuman sama penghargaan kalau tidak efektif diterapkan, apa yang kita lakukan? Nah, nanti ada di pembahasan terakhir ya teman-teman ya. Ini apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Apa ya? Ini ada pertanyaan dulu. Apa yang Bapak Ibu guru lakukan jika ada murid yang melanggar peraturan? Kira-kira memberikan hukuman, konsekuensi atau restitusi? Coba mungkin ada yang berpendapat dulu. Apabila anak yang melanggar aturan, kira-kira kita sebagai guru, posisikan kita tidak hanya sebagai guru TK, kita bisa saja untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Kira-kira apa yang dilakukan? Kita akan memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Oh ya, restitusi itu apa? Ya, nanti kembali ke pembahasan terakhir ya, restitusi. Nah, ini bedanya hukuman sama konsekuensi. Maaf itu mencolok sendiri. Hukuman itu sifatnya tiba-tiba atau tidak rencana. Saya sendiri sebagai guru juga pernah mengalami ya, kadang ada anak yang berantakan mainan, kadang kita memberikan hukuman yang ya bukan semena-mena, tapi yang tidak kita rencanakan sebelumnya. Ayo David membereskan mainan, memberantakan mainan. Sekarang David keluar kelas. Nah, kira-kira dengan begitu anak tersebut nyaman nggak? Enggak, itu kadang kita membuat karena keegoisan kita ya. Nah, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi terencana tapi dibuat oleh guru. Jadi yang membuat peraturan itu hanya guru sendiri tanpa adanya kesepakatan dengan anak-anak. Kira-kira bagus nggak? Ya? Iya, masih kurang bagus. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak mungkin dilibatkan kalau hukuman itu. Terus konsekuensi, murid masih dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi yang diberikan. Hukuman bersifat satu arah, biasanya berupa fisik maupun psikis ya. Kita ingat dulu waktu SD teman-teman, suruh maju ke depan, angkat kaki, pegang telinga. Ya, mungkin kalau teman-teman di SD kota ya enggak mungkin ya. Saya itu dulu pernah seperti itu sampai lupa, sampai sekarang pun membekas. Menjadi pengalaman yang menyenangkan atau tidak? Tidak tentunya ya. Terus kalau konsekuensi, sikap guru selalu memonitor anak. Jadi apabila anak melanggar aturan, guru itu hanya memonitor, memantau.
ya tidak mengevaluasi. Coba kita jawab bersama-sama ya, kira-kira ini hukuman apa konsekuensi ya? Coba dibaca. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi ya, konsekuensi karena terlambat dia harus mengganti keterlambatan itu di akhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Mana konsekuensi? Ya, itu dulu belum diskusi. Hukuman ya. Konsekuensi ini yang sering kita terapkan ke anak-anak ya teman-teman ya, saya juga. Makanya nanti kita akan belajar bersama. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Iya, hukuman. Yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi ya, kita sering menerapkan ya, kalau ada anak-anak minumnya tumpah, pokoknya nanti kamu ngepel loh ya. Nah itu konsekuensi berarti ya. Dari permasalahan-permasalahan itu tadi, ternyata anak membuat suatu pelanggaran itu ternyata dia ada salah satu kekurangan dari kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang mana bisa nanti ditelaah permasalahannya. Dalam teori ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup yang berhubungan dengan rasa lapar, haus, terus ngantuk, ya, kurang istirahat. Kebutuhan kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan, dan yang terakhir penguasaan. Ini ada suatu kasus, boleh sambil dibaca dulu. Sudah? Sudah teman-teman? Jadi Ibu Ambar itu sedang bingung menghadapi salah satu muridnya. Beberapa anak di kelas datang sama guru tersebut mengeluh karena satu muridnya bernama Doni sering merebut bekal teman-temannya. Jika teman-teman sebagai Ibu Ambar, apa yang akan kita lakukan? Menurut teman-teman, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh Doni? Sarapan atau kebutuhan? Kebutuhannya yang belum terpenuhi karena mungkin dari rumah belum makan, atau mungkin sudah makan tapi cepat merasa lapar. Kan ada anak yang energinya berlebih ya, cepat lapar, makanya suka merebut, bahkan ada yang mengambil tanpa izin. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas, kita bisa klasifikasi kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari anak tersebut, seperti itu. Mungkin ada ya, di suatu kelas ada anak diterangkan gurunya malah mainan sendiri, atau mungkin lempar-lemparan, membuat pesawat.
Kira-kira kebutuhan dasar apa yang kurang terpenuhi dari anak tersebut? Kesenangan. Ya, karena anak tersebut mungkin tidak nyaman mengikuti pelajaran, akhirnya dia membuat sesuatu yang menyenangkan hati. Ya, kalau seperti itu ya jangan langsung dipaksa dulu. Kita sebagai guru untuk mengetahui permasalahan yang ada pada anak-anak tersebut setiap hari ada 5 posisi kontrol. Ada guru sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer. Sebelum berlanjut, kira-kira posisi guru, teman-teman itu kira-kira pengen yang mana itu ya? Teman. Teman juga. Manajer. Wah, ini sama bisnis manajer juga. Pemantau, uji karena itu ya KPPS jadi sebenarnya hanya mantau ya. Ya oke. Sebelumnya saya mau menyetelkan sebuah video dulu ya. Kira-kira dari situ teman-teman pengen memposisikan diri teman-teman itu di mana? Pemantau, penghukum, teman, pembuat rasa bersalah atau manajer. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Dari ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dari kesimpulan, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk memantau murid. Guru mengandalkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke teman-teman, jadi posisi mana yang paling cocok untuk kita? Manajer ya. Nah, untuk melalui seperti tadi, untuk menjadi ke posisi manajer, pasti kita sudah melalui posisi-posisi sebelumnya ya. Mungkin pada saat ini pun kita masih berada di posisi apa? Pemantau. Teman, banyak yang sebagai teman. Oke, tidak apa-apa. Memang kata Bu Suci sebenarnya bagus manajer, tapi kok panjang ya Bu? Bukan panjangnya ya. Di situ kita mengasah anak-anak untuk mencari solusi dari masalahnya dari sejak kecil. Apalagi kita dikasih kesempatan, dikasih jalan sama Allah menjadi guru TK ya teman-teman ya, dimana untuk tahap-tahap jenjang selanjutnya kita yang menjadi fondasi dasar meletakkan perilaku yang baik bagi anak-anak. Oke, kira-kira di rumah sama di sekolah posisi kita itu sudah samakah? Mungkin di sekolah kita bisa
menjadi posisi manajer bagi anak didik kita. Apakah di rumah juga bisa? Jangan-jangan menjadi posisi penghukum. Iya, misalnya Azan main HP terus, ayo nyapu. Terus Azan kaitannya HP kalau nyapu apa tuh nih? Bingung. Kadang besok lagi Azan main HP terus, ayo, dihukum nggak lihat TV seminggu. Pokoknya hukuman itu kadang tidak berakal sehat ya, tidak sesuai pemikiran anak. Dan itulah kadang yang tertanam pada diri anak sampai dia besar. Nah, kita belajar tidak hanya untuk di sekolah bagi teman-teman kecil kita, bagi murid-murid kita, tapi bagi teman-teman yang sudah menjadi ibu, kita belajar juga untuk anak-anak kita ya. Tidak ada kata terlambat. Anaknya yang sudah besar tidak aman, tetap berusaha. Kadang anaknya yang apalagi yang sudah SMA atau kuliah, ibu kok sekarang menjadi halus, kan? Menjadi kata-katanya aneh. Ibu kadang nih, apa yang kamu pikirkan mas? Sampai begitu, mas ini mana? Apa yang pernah ya saya seperti itu mencoba malah di lagi mendapat tugas seperti itu. Ya tidak apa-apa, memang untuk memulai itu kadang banyak yang menertawakan, tidak apa-apa itu. Untuk apa? Yang diuji coba anak kita sendiri aja, nggak masalah ya teman-teman ya. Nah, alangkah baiknya di rumah dan di sekolah kita menjadi posisi manajer ya. Oke, lanjut. Sekarang yang berhubungan dengan ini keyakinan anak ya. Coba teman-teman, Bapak Ibu guru, mengapa kita memakai helm saat berkendara, saat memakai motor? Apakah takut ditilang polisi atau demi keselamatan kita? Dua-duanya. Tapi lebih besar kemana? Benar. Demi keselamatan. Apalagi habis mendengar berita kecelakaan itu ya. Nggak cuma helm yang dipakai. Begitu, oke. Nah, berarti itu sudah ada motivasi intrinsik dari diri teman-teman. Wah, aku biar terjadi kecelakaan, maka aku harus memakai helm. Helmnya juga nggak cuma dibusukkan, tapi dicantolkan. Itu sudah ada motivasi dari diri anak tersebut. Seperti di kelas, aku harus mengikuti doa setiap pagi sebelum kegiatan. Kenapa? Apa hanya disuruh oleh Bu Yuli? Apa agar mendapatkan bintang? Jadi takut sama Bu Yuli. Yang kedua, mendapatkan penghargaan, atau biar aku ingin mempelajari hafalan, menjadi anak yang soleh. Nah, itu perlu yang kita berikan ke anak-anak, bukan hanya nanti yang teman-teman yang berdoa, yang mulutnya dibuka, nanti dapat bintang ya dari guru. Nah, itu yang perlu kita ubah ya teman-teman ya. Keyakinan-keyakinan seperti itu, kata-kata seperti itu yang perlu kita tanamkan ke anak-anak sejak kecil. Jangan apa-apa anak diiming-imingi oleh penghargaan. Seperti yang pertama tadi, penghargaan itu tidak efektif. Yang tadi, seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan, memahami arti sesungguhnya peraturan yang diberikan. Apa nilai kebaikan, kebajikan di balik peraturan tersebut? Nah, misalnya nanti cuci tangan pakai sabun ya. Apa nilai-nilai yang tertanam dari keyakinan kelas yang kita berikan? Oke, ya begitu. Jadi apa dari keyakinan kelas itu nilai kebajikan apa yang akan diberikan?
coba membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih luas daripada sekedar peraturan. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan yang akan kita berikan atau keyakinan kelas yang akan kita berikan. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan. Yang ketiga, menempelkan keyakinan kelas tersebut di kelas. Ya, harusnya idealnya kelas itu punya sebuah keyakinan yang kita bentuk bersama-sama. Dan tiap kelas, keyakinan kelasnya itu bisa saja berbeda-beda, tergantung diskusi yang dilakukan dulu dengan anak-anak. Nah, ini tadi uji restitusi dan segitiga restitusi. Langkah untuk membentuk keyakinan kita melalui restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan tersebut. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan, ya, bukan untuk menghukum anak biar tidak melakukan itu, ya. Cara apa untuk mencapai restitusi? Adalah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas saat anak-anak itu misalnya tidak mau berdoa atau tidak mau membereskan mainan, tidak langsung dipanggil terus kamu tidak mau sesuai keyakinan, ya nggak langsung begitu, ya. Bisa dengan bilang tadi David jelas tidak mau membereskan mainan, Bu Ani lihat apa benar? Misalnya iya, teman-teman pasti semua ada yang melakukan kesalahan tersebut. Tapi Bu Ani mau tahu alasan David itu apa, ya? Terus atau Bu Ani tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana solusi dari permasalahan itu? Kenapa anak tersebut tidak membereskan mainan? Itu tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah anak itu dibuat nyaman dengan kesalahan yang dilakukan, jadi anak tidak merasa terhakimi. Nah, kita perlu melakukan validasi tindakan yang dia lakukan. Padahal kamu bisa ya melakukan hal yang lebih buruk dari itu, misalnya mengajak kelas, tapi kamu untung tidak melakukan itu. Jadi anak-anak jangan malah diturunkan mentalnya. Boleh dengan kata kamu pasti punya alasan melakukan itu. Apa ya? Kamu harus bangga pada dirimu sendiri. Tapi guru perlu tahu kenapa kamu melakukan itu. Nah, terus yang terakhir segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan yang terakhir. Dari apa yang dilakukan anak, kita kembali ke keyakinan kelas kita, ya. Kesepakatannya kita, apabila habis bermain, apa yang kita lakukan? Nah, kita malah ajak anak untuk berpikir terus, mencari solusi apa yang dia lakukan, bagaimana dia harus bertanggung jawab. Nah, dari situ penting untuk menanyakan ke anak, untuk anak tersebut nantinya mau seperti apa, kira-kira kamu mau apa. Nah, dari situ ada banyak solusi yang mungkin di luar dugaan kita, ya, anak-anak itu. Oke teman-teman, itu adalah jawaban terakhir dari budaya positif adalah kita melakukan keyakinan kelas, membentuk keyakinan kelas dan membuat segitiga restitusi. Ya, ini yang terakhir saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Apabila ada yang bisa diambil manfaatnya silahkan diambil.
baik menjelaskan, guru yang unggul mendemonstrasikan, sedangkan guru besar itu menginspirasi. Tentu saja untuk menjadi guru yang besar kita melalui tahapan sebelumnya. Nah, saya pun masih berada di guru yang biasa saja, teman-teman. Tapi insya Allah kita senantiasa belajar bersama. Oke. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa ya teman-teman. Hari ini kita mendapatkan materi budaya positif, semoga bisa kita terapkan. Selanjutnya yaitu pertanyaan dan berbalik. Monggo yang mungkin ada mau bertanya. Oh ya, satu-satu dulu, satu-satu budaya dulu. Terima kasih Bu Ani. Sampai sekarang itu saya masih mendapatkan penghargaan di kelas. Contohnya anak ini tertib, wah ini tertib tak kasih bintang ya. Nah, itu sama aja saya memberi penghargaan gitu ya. Nah saya ingin bertanya apakah penghargaan itu cukup efektif dapat bagi anak-anak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Langsung saja ya. Oke, tadi disampaikan penghargaan itu kurang efektif. Yang pertama, selain apa, anak-anak itu hanya termotivasi karena penghargaan tersebut. Ada anak tertentu yang merasa terhubung dengan adanya penghargaan tersebut. Coba, anak yang biasa-biasa saja tidak pernah mendapatkan bintang. Bagaimana perasaan dia? Nah, apabila boleh kasih penghargaan, tapi terapkan secara merata atau bergiliran. Jadi aspeknya itu jangan hanya satu aspek. Misalnya anak yang doanya tertib, soalnya tertib, jangan hanya itu. Misalnya ada anak tertentu, misalnya Gabil lagi, dia punya kelebihan yang lain. Perlu suatu saat saya memberikan penghargaan ke dia. Jadi penghargaan itu menghubung bagi anak-anak yang tidak pernah mendapatkan penghargaan tersebut. Kemudian penghargaan juga menciptakan persaingan atau rasa iri bagi teman yang lainnya. Bagi anak yang mendapatkan penghargaan, kadang dia akan kecewa suatu saat apabila tidak dikasih penghargaan tersebut. Biasanya Bu Yuni ngei permen nggak gitu, pada lali. Nah itu yang motivasi anak tersebut berarti ke penghargaan atau ujian. Jadi boleh dikasih penghargaan asalkan penerapannya itu merata dari semua aspek ya. Karena anak itu unik dan memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Oke, sudah terjawab kayaknya? Sudah. Selanjutnya Nama saya Bu Ari. Saya ingin bertanya tentang motivasi perilaku tadi. Kan ada 3 jenis motivasi perilaku yang sudah diungkapkan tadi di BPT. Dan motivasi yang banyak ditemui atau mendasari perilaku anak didik itu yang mana dari ketiga motivasi tadi? Terima kasih. oke, tadi ada 3 motivasi perilaku ya, masih ingat? Apa? Yang pertama karena merasa karena ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua adanya ujian. Yang ketiga dengan adanya menghargai diri sendiri. Coba kita kilas balik, refleksi pada diri kita setiap hari. Kebanyakan anak-anak melakukan budaya positif atau nilai-nilai kebaikan itu karena apa? Ujian. Tidak bisa dipungkiri. Kenapa anak-anak seperti itu? Karena kita yang mulai menerapkan juga ya. Kita sebentar ngasih ujian atau penghargaan. Mulai dari itu kita sebagai pendidik, guru, kita harus mengubah perilaku anak tersebut ya. Bagaimana anak tersebut
pada dirinya. Sudah terjawab Bu Ari? Sudah. Selanjutnya ya Beda. Terakhir ya teman-teman. Perkenalkan nama saya Indah yang ingin saya tanyakan dari penjelasan yang tadi sudah dibawakan bersama Bu Ani, kenapa yang harus dibangun itu sebuah keyakinan keras, kenapa tidak peraturan saja seperti yang kemarin sudah biasa kita lakukan? Ya, kenapa bukan peraturan, Bu? Ya, karena peraturan itu bersifat satu arah yang membuat siapa? Si pembuat peraturan tersebut. Saat saya datang ke SCA itu sudah ada peraturan dari kepala sekolah yang dulu. Ya, nah itu peraturan. Saat anak kita masuk ke SD atau SMP sudah ada aturan-aturan tertentu yang harus kita taati. Kadang ada peraturan itu yang membuat anak tersebut tidak nyaman. Perlu adanya keyakinan karena keyakinan itu berjalan dua arah dari anak dan guru biar semuanya merasa nyaman dan tercipta lingkungan yang menyenangkan. Begitu Beda, bisa dipahami? Ya, oke teman-teman. Kayaknya cukup 3 pertanyaan saja, nggih? Ya, alhamdulillah acara siang hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Amin. Langsung saja saya yang menutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konduripun gara-gara Teman-teman pingin tidak toh kalau kelasnya teman-teman itu jadi kelas yang lebih bagus, kelas yang aman, yang menyenangkan, jadi belajarnya tambah semangat, mau? Nah, yuk kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Bu Ani, kesepakatan kelas itu apa? Kesepakatan kelas itu kita membuat aturan yang kita taati. Misalnya ada temanku yang kadang itu nggak mau membereskan mainan Bu Ani. Akhirnya kelasku jadi berantakan, nggak enak untuk belajar. Yang pertama dilakukan apa? Yuk, teman-teman boleh menyebutkan apa saja selain membereskan
sepakat. Jadi nanti peraturan kelas kita, keyakinan kelas kita harus kita taati. Bisa? Bisa. Oke. Jadi sudah yuk. Nah, ini keyakinan kelas 2 kelas kita. Ada 6 ya tadi yang kita buat ya. Ada apa? Aku sayang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayu Kisworojati. Saya merupakan salah satu guru PAUD SCA yang mengikuti presentasi dari rekan saya, Ibu Ani. Nah, menurut saya materi tersebut sangat bermanfaat bagi saya. Apalagi saya adalah pengajar baru di PAUD SCA ini. Materi tersebut sangat pas apabila saya praktekkan langsung di dalam kelas maupun di rumah bersama anak saya. Jadi saya insya Allah bisa memperbaiki diri. Kedepannya itu nanti insya Allah mau jadi seperti apa begitu. Terima kasih Ibu Ani yang sudah memberikan materi tersebut. Semoga ilmunya semakin berkah, ilmunya bermanfaat, dan bisa menjadi sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Fitri Alifianti, merupakan salah satu guru di TK Surya Ceria Asia Karanganyar. Nah, saya ingin menanggapi sebuah aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Bu Ani yang merupakan salah satu partner saya di TK SCA. Menurut saya, aksi nyata yang beliau lakukan itu sudah sangat baik, dan aksi nyata yang beliau lakukan mampu menginspirasi para guru di SCA. Dengan adanya aksi nyata itu, kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Nah, dengan adanya informasi yang baik, yang banyak itu mampu kita implementasikan di kelas kami. Terima kasih.